Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sakinah Journey dimanapun berada, semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di ruang bincang yang menemani perjalanan calon pengantin menuju pernikahan yang penuh dengan keberkahan. Saya Muhammad Ridwan sebagai penghulu KUA Kecamatan Kanahaur, juga sebagai host pada Sakinah Journey podcast hari ini. Senang sekali bisa kembali menemani teman-teman semua. Dalam episode kali ini, tema kita sangat menarik dan dekat dengan kehidupan semua calon pengantin, yaitu kesiapan mental, finansial, dan sosial dalam pernikahan. Karena menikah itu bukan hanya soal cinta, tetapi tentang kesiapan menjalani hidup bersama dalam suka dan duka. Nah, sudah siapkah kita menikah? Untuk membahasnya lebih dalam, sudah hadir bersama saya narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Abdul Basit, SHI. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama kami sebagai narasumber di tema kesiapan mental, finansial, dan sosial dalam keluarga. Gimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah, baik sekali. Luar biasa. Luar biasa ya Pak? Ya. Beliau juga merupakan penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Kanahaur. Betul ya Pak? Betul. Masya Allah. Ini Pak, kita membahas tema tentang kesiapan mental, finansial, dan sosial dalam keluarga. Banyak orang yang bilang Pak bahwa kesiapan mental itu adalah fondasi utama dalam suatu pernikahan Pak. Tapi di sisi lain ada juga yang berpikir bahwa finansial lebih penting. Nah menariknya, mana sih yang harus kita siapkan lebih dahulu? Mental, finansial, atau sosial sih Pak? Menurut Bapak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau kita bicara mana yang lebih dulu, itu tidak bisa kita generalisir. Karena kesiapan masing-masing pasangan itu pasti beda. Pasti beda. Ada yang mungkin secara finansial sudah siap, tapi secara mental, secara sosial mungkin belum. Ada yang secara mental sudah siap, tapi finansial dan sosialnya belum. Dan ada juga yang secara sosial sudah siap untuk bagaimana membangun sebuah rumah tangga, namun belum siap secara mental dan secara finansial. Maka kita kembalikan lagi pada pasangan masing-masing. Mana yang sudah dipersiapkan, mana yang belum. Tinggal itu yang perlu dilatih dan dikembangkan. Berarti kalau bicara mana yang penting, semuanya penting berarti Semuanya ya Pak? penting, betul. Berarti bagaimana kita mengukur diri kita, mana yang sudah siap, mana yang belum. Nah kita fokus kepada mana yang belum, betul Pak? Ya, mana yang belum siap, itu yang harus kita tingkatkan. Baik. Jadi yang perlu dipersiapkan itu adalah baik itu mental, finansial maupun sosial dalam keluarga itu harus disiapkan dengan matang. Betul. Karena mungkin include-nya nanti kepada tanggung jawab berarti Pak. Ya, betul. Dan sebenarnya ada satu lagi yang Apa perlu tuh, Pak? dipersiapkan secara spiritual. Masya Allah. Karena itu sebagai pondasinya. Pondasi di dalam keluarga tentu tidak cukup kita menyiapkan secara mental, secara finansial, dan juga secara sosial tanpa adanya pondasi secara spiritual. Sebab menikah itu kan kalau kita niatkan sebagai satu ibadah, tentu itu segala sesuatunya akan menjadi bernilai ibadah. Oh, jadi pelengkap daripada atau perekat dari semua itu tetap persiapan daripada spiritualnya Pak ya. Karena itu pernikahan sejalan dengan hablum minallah ya Pak ya. Hablum minallah juga nanti pada prosesnya akan bersinggungan dengan hablum minannas. Hablum minannas. Baik. Jadi kalau istilah yang bisa kita dengar tuh IQ, EQ, dan SQ ya Pak ya. SQ, ya betul seperti itu. Baik, luar biasa ya Pak. Nah, kalau kita coba masuk telaah lebih dalam nih Pak, ada hal yang juga sensitif nih Pak dalam dunia keluarga nih, dalam rumah tangga. Kalau kita sebut keuangan, nah ini juga sensitif nih Pak. Banyak pasangan yang mungkin sering bertengkar karena masalah uang. Nah, kalau menurut Bapak Abdul Basit nih, bagaimana sebaiknya pasangan itu berdiskusi soal keuangan supaya tidak menimbulkan pertengkaran dalam keluarga Pak? Nah, ini sangat menarik. Kalau di kalangan kita sering mendengar uangnya suami itu uangnya istri. Uang istri, betul. Tapi uangnya istri, ya uangnya istri. Uang istri ya. Sendiri. Cuma di dalam bagaimana menata keuangan keluarga itu yang penting adalah adanya keterbukaan. Keterbukaan, betul. Keterbukaan baik dari kita bicara tentang sumber pendapatannya,
alokasi pengeluarannya kemana saja, itu perlu dibicarakan secara bersama. Termasuk juga kebutuhan masing-masing. Karena kita tidak bisa bicara secara general kebutuhan keluarga tanpa mempertimbangkan kebutuhan individu masing-masing. Cuma tetap dengan perhitungan dan porsi yang berimbang. Jangan sampai ketika misalkan suami punya hobi ABCD, Betul. yang tentu bisa memakan biaya yang cukup tinggi, Iya, betul. sementara kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi. Itu jangan. Itu Betul. perlu dibicarakan. Jadi komunikasi ya Pak. Ada komunikasi secara terbuka antara suami dan istri. Jadi bisa dibilang komunikasi tentang finansial itu justru hal yang tak kalah penting dibangun sejak awal pernikahan, berarti ya Pak? Betul. Jadi harus tahu dari awal, misalkan terkait dengan pekerjaan, pendapatan suami berapa, istri juga kalau sekiranya punya pekerjaan juga harus tahu. Bagi suami harus tahu berapa penghasilan istri. Bukan untuk artinya untuk membatasi ataupun menyalah-nyalahkan gitu. Ya, karena ada kecurigaan lah. Ya, ketika misalkan masing-masing tidak terbuka terkait dengan urusan finansial. Jadi pentingnya teamwork dalam rumah tangga gitu ya Pak. Jadi nanti ujungnya karena keterbukaan itu kita bangun dari awal, kemudian kita rekat dengan komunikasi finansial dari awal, jadi timbullah teamwork yang nantinya tidak saling menyalahkan. Betul. Karena keterbukaan sudah dibangun dari awal, begitu ya Pak. Nah sekarang kalau kita geser sebelah nih Pak, tentang kesiapan sosial dalam rumah tangga Pak. Ya. Dalam pernikahan kan seringkali ada perdebatan latar belakang sosial dan budaya antara suami dan istri. Mungkin barangkali kalau kita singgung itu masalah suku mungkin barangkali ya Pak. Ada yang mungkin dari suku Minang barangkali nikah dengan suku Jawa atau suku Sunda atau suku lain sebagainya. Nah terjadi perbedaan budaya ataupun sosial dalam keluarga. Nah kalau menurut Bapak Abdul Basit nih, apa sih langkah bijak suami istri itu agar bisa saling menyesuaikan diri dengan perbedaan budaya sosial dan mungkin latar belakang suku yang berbeda itu barangkali Pak? Jadi begini ya, kalau dalam agama kita, agama Islam ya, setidaknya ada ukuran dalam menentukan pilihan atau dalam hal ini pasangan. Biasanya kan kita mendengar sebuah hadis, tungkahul mar'atu li arba'in. Bimaliha, wali jamaliha, wali nasabiha, wali diniha. Nah, maka kalau kita bicara dalam pemahaman agama, gunakanlah ataupun jadikan patokan agama sebagai parameter penilaian. Meskipun kalau bicara suku kan tentu beda-beda. Kita tidak perlu adanya, ya mungkin kalau misalkan di suku tertentu ada satu fanatisme ataupun apa, itu boleh-boleh saja. Hanya saja bagaimana kemudian perbedaan antara suku A dan suku B itu tidak menjadi pemecah, tapi bagaimana menjadikan perbedaan sebagai pemersatu. Pemersatu, betul. Seperti itu. Jadi berarti kalau bisa kita simpulkan, terkadang yang berat itu bukan perbedaan budaya atau perbedaan sosial dalam suku itu ternyata ya Pak, tapi cara menyesuaikan diri kita dengan keluarga pasangan kita berarti ya Pak. Betul. Memang di dalam rumah tangga itu perlu banyak penyesuaian. Kita misalkan pertama perlu mengenal lebih dalam karakter orang tua atau mertua kita. Iya, betul. Terutama ya kalau terkait dengan pasangan, mungkin kalau kita membaca kondisi sekarang, sebelum pernikahan itu biasanya ada proses terlebih dahulu. Proses pengenalan, ta'aruf dan lain sebagainya. Dan barangkali ada yang belum pernah bertemu sama sekali, tiba-tiba langsung dihadapkan di meja pernikahan. Iya. Itu tanpa adanya pengenalan, masa pengenalan Pak, tanpa ada masa pengenalan. Ya penting untuk saling mengenal terlebih dahulu. Bagaimana mengenal pasangannya, bagaimana mengenal keluarganya. Nah, disitulah kita setelah saling mengenal,
kemudian kita mencoba beradaptasi dengan menyesuaikan diri ya Pak. Ya, dengan lingkungannya. Jadi saling mengenal dulu dengan pasangan, keluarga pasangan, Betul. Dan sekitarnya itu menjadi modal awal buat kita. Modal awal. Bagaimana kita menyesuaikan diri kita ya berarti ya Pak. Nah, dan jadi terutama untuk tidak melihat sisi negatif ya. Kadang ya bisa saja artinya subjektivitas seseorang itu ketika ada ketidaksukaan dikaitkan dengan misalkan dirinya ini ternyata nggak sesuai dengan pribadi saya atau mungkin di keluarga saya. Untuk menjalin keluarga, katakanlah itu jangan dijadikan sebagai landasan untuk kemudian diperbesar. Karena tetap bagaimanapun juga menjalin rumah tangga itu adalah kedua orang. Betul. Dua orang pasangan yang nantinya juga mereka yang akan menjalani kehidupannya nanti. Adapun keluarga di situ tetap sebagai katakanlah pengawas. Ya, yang akan mengawasi perjalanannya, namun juga yang namanya pengawas tetap fungsinya sebagai penasehat, mengawasi dan menasehati. Ibarat dalam pertandingan bola sebagai pelatih di luar ya Pak ya. Sebagai pelatih. Iya, pengawas. Jangan terlalu jauh gitu. Ya. Menarik nih Pak kalau bicara tentang keluarga besar. Mungkin ini sebagai penutup juga nih Pak. Kan banyak rumah tangga itu kadang terjadi percecokan, permasalahan dalam rumah tangga justru bukan berasal dari dalamnya Pak. Betul. Justru berasal dari luar. Seperti apa? Seperti keluarga besar mungkin dari pasangan atau laki-laki. Itu justru yang menjadi penyebab tumbuhnya api, perperangan atau permasalahan dalam rumah tangga. Kalau menurut Bapak Abdul Basit nih, kira-kira seberapa besar sih baiknya keluarga besar itu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anaknya? Kalau menurut Bapak gimana tuh? Ya, peran keluarga besar ya. Ini memang sering kali terjadi. Iya, betul. Bagaimana dari pihak keluarga itu terlalu jauh masuk ke dalam rumah tangga, entah anaknya, entah saudaranya. Dan itu sebenarnya harus dibatasi. Sebab seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa rumah tangga itu yang akan menjalani adalah kedua orang. Suami dan istri. Iya, suami dan istri. Ketika ada keluarga yang mungkin si dua pasangan itu sedang mengalami masalah, cukuplah mereka berperan sebagai satu, bisa jadi motivator. Kedua juga support system lah ketika misalkan ada masalah dalam hal finansial. Betul. Sebab tidak mungkin pasangan baru punya masalah terkait dengan keuangan, mereka akan minta bantuan ke siapa kalau bukan orang terdekatnya. Betul. Keluarga besarnya ya Pak. Terus masalah misalkan percekcokan suami istri, orang tua dan saudara kerabat itu harusnya menjadi penengah sebagai mediasi atau mediator, sebagai mediator untuk bagaimana menjembatani kedua orang ini agar bisa islah, bisa baik lagi. Justru bukan membela yang satu dan menceritakan yang lain, Pak. Jangan sampai ada keberpihakan. Sebagai penengah berarti, Pak ya. Sebagai penengah. Kenapa? Masalah itu kadang dari kecil ketika ada yang mempengaruhi, ada keterlibatan orang luar terlalu jauh, itu bisa jadi besar. Betul. Maka padahal sepele nih masalahnya. Masalahnya sepele. Iya. Namun juga kadang ketika tidak ada keterlibatan dari pihak luar, masalah yang mungkin awalnya kecil juga bisa jadi besar ketika tidak diselesaikan. Betul. Maka penting di sini adalah peran dari keluarga itu sebagai mediator tadi. Bagaimana menyampaikan apa yang jadi permasalahan, kemudian kita mengharapkan solusi yang terbaik untuk kedepannya. Berarti boleh saja keluarga besar ikut campur, tapi sebagai penengah dan tahu batasan berarti ya Pak. Sebagai batasan. Dan juga ketika dibutuhkan juga barangkali ya Pak. Jadi jangan betul. Tidak diminta tiba-tiba berotong inisiatif justru menjadi pembesar masalah ya, gitu, Pak, ya. Bisa ramai itu nanti. Kasihan nanti. Iya, luar biasa. Jadi itulah mungkin bagaimana pasangan Sobat Sakinah Junaidi di rumah mempersiapkan mental untuk membangun rumah tangga, mempersiapkan finansial, sosial dalam rumah tangga, dan yang tak kalah penting adalah spiritualnya. Betul Pak. Masya Allah. Terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, mungkin apa pesan, nasihat atau motivasi buat
Sobat Sakinah Journey yang ada di rumah, baik yang akan menikah maupun yang sudah menikah nih Pak. Apa pesan tentang mental, kesiapan mental, finansial, dan sosial dalam rumah tangga, sekaligus spiritual yang menjadi poin yang tak kalah penting Pak. Ya. Untuk pasangan yang belum nikah, mempersiapkan secara mental itu penting. Mempersiapkan finansial juga penting. Terlebih bagaimana nanti ketika berumah tangga tentu akan bersinggungan dengan kehidupan sosial di masyarakat. Betul. Persiapkan semuanya, pelajari, dan namanya hidup rumah tangga itu bukan 1-2 hari, tapi untuk proses yang panjang. Dan ya tentu semuanya berharap bahwa pernikahan itu untuk sekali dan seumur hidup. Pertama dan terakhir ya Pak? Pertama dan terakhir. Betul. Kalau bicara mental, ya tentu penting. Kita butuh belajar untuk saling mengenal pasangan masing-masing. Mungkin di awal ketika kita baru tahapan ta'aruf, tahapan perkenalan, kita hanya tahu sekilas. Ya. Yang manis-manisnya saja lah. Betul. Dan karakter masing-masing yang aslinya itu akan tahu setelah Menikah. setelah berdua bareng jalan kehidupan berhari-hari. Itu akan tahu karakter masing-masing seperti apa. Dan disitulah perlunya saling memahami. Karena dalam konteks sakinah ya, ada namanya prinsip kesalingan. Kesalingan. Saling. Apa itu Pak? Jadi saling memahami, saling bertanggung jawab, saling memenuhi hak dan kewajibannya. Tidak hanya bicara pada satu sisi, aku atau kamu, tapi kita. Betul. Ya, rumah tangga itu adalah kita, bukan aku dan kamu lagi. Siap. Dan yang terakhir, persiapkan secara spiritual kita. Betul. Karena apa? Menikah bukan hanya bicara tentang hubungan antara suami dan istri, bukan hanya sebuah ikatan, tapi juga satu, apa kalau dalam istilahnya mitsaqun ghalidh ya. Menikah itu adalah satu perjanjian yang kokoh, di mana perjanjian tersebut disaksikan oleh Allah. Disaksikan langsung oleh Allah ya Pak. Betul. Jadi niatkan di awal kita menikah untuk tujuan ibadah. Supaya apa? Supaya setiap aktivitasnya juga akan bernilai ibadah dan nantinya akan menjadi berkah. Kurang lebih. Masya Allah, luar biasa ya Pak Abdul Basit. Alhamdulillah banyak sekali pelajaran yang berharga hari ini kita dapatkan Sobat Journey dimanapun berada. Kalau boleh saya simpulkan, kesiapan menikah itu bukan cuma tentang siapa yang paling cinta, tetapi tentang siapa yang paling siap untuk berjuang bersama. Mulai dari mental yang matang, pengelolaan finansial yang bijak, serta kemampuan beradaptasi secara sosial dan budaya, hingga spiritual yang kuat menuju hablum minallah sebagai hubungan kita dengan pasangan pencipta kita. Sebelumnya terima kasih Bapak Abdul Basit atas ilmu dan inspirasinya. Dan untuk Sobat Sakinah Journey di rumah yang sedang mempersiapkan pernikahan ataupun yang sedang dalam pernikahan, semoga obrolan ini bisa jadi bahan refleksi. Sudahkah kita siap bukan hanya untuk menikah, tapi juga untuk hidup bersama dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Sakinah Journey. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.